Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita coba sekarang bedah peran Islam bagaimana berkontribusi terhadap peradaban dunia. Hadiah apa saja yang sudah diberikan Islam terhadap dunia. Yuk kita simak bagaimana pembahasan tentang peran Islam ini terhadap perkembangan dunia. Namun sebelum kita membahas kontribusi apa saja Islam terhadap peradaban dunia, kita perlu ketahui bahwa Islam ini telah mencapai puncak kejayaan pada abad ke-9 sampai abad ke-13. Nah, jika melihat kepada komentar daripada Montgomery Watt, beliau menyebutkan bahwa ada beberapa pengaruh kebudayaan Islam terhadap perkembangan Barat. Di antara pengaruh-pengaruh atau sumbangan-sumbangan Islam terhadap perkembangan dunia Barat khususnya, yang pertama adalah tidak bisa diragukan lagi bahwa Islam ini banyak sekali menyokong perbaikan kepada tingkat kehidupan dan memperkokoh basis material. Kemudian yang kedua, kata beliau, tetap menurut Montgomery Watt, kata beliau, sebagian besar orang Eropa kurang menyadari pengaruh orang Arab dan karakter Islam yang mereka ambil. Kemudian yang ketiga, kesestraan orang-orang Arab dan yang menyertainya telah merangsang tumbuh imajinasi Eropa dan kejeniusan politik orang Romawi. Nah, itu menurut komentar daripada Montgomery Watt. Selain hal-hal yang sudah disebutkan di atas, Islam juga mempunyai kontribusi besar dalam bidang intelektual dan juga pembangunan fisik. Di bidang intelektual banyak sekali penerjemah yang handal. Terjemahan yang dilakukan oleh umat muslim pada saat itu mengantarkan pada puncak kejayaan Islam. Tokoh intelektual muslim bekerja keras menyerap ilmu-ilmu dari luar bangsa Arab atau dari luar bahasa Arab. Kemudian ilmu-ilmu yang diserap itu disinergikan dengan Al-Quran dan hadis. Ini agar ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu bisa disaring atau dengan mencocok logikan dengan Al-Quran dan hadis, ini menjadi filterisasi. Di antara tokoh-tokoh penerjemah tersebut ada Yahya bin Al-Bitrik. Buku-buku yang diterjemah itu ada buku kedokteran pemikir Yunani, itu kitabnya bernama Kitab Al-Hayawan. Itu hasil karya daripada Yahya bin Al-Bitrik. Kemudian ada juga Abdul Al-Masih bin Naimah Al-Himsi. Beliau ini menterjemah buku Sofistika, karya daripada Aristoteles. Berangkat dari intelektual, kemudian lahirlah filosof muslim. Minat terhadap filsafat mulai dikembangkan oleh orang-orang muslim pada abad ke-9. Ini tokoh utamanya dalam sejarah filsafat Arab di Spanyol itu adalah Abu Bakar Muhammad bin Al-Sayyikh
atau lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Bahkan saking populernya filsafat di tengah-tengah umat muslim pada saat itu, dikenal di akhir abad 12 Masehi muncul seorang pengikut besar dari tokoh filsafat atau seorang filosofi Yunani, Aristoteles, yaitu Ibnu Rushd. Nah, beliau ini menjadi pengikut Aristoteles yang terbesar menggelanggang di dunia filsafat dalam Islam. Selain dari filsafat, intelektual Islam melahirkan juga saintis yang sangat handal. Di antara saintis tersebut ada Abbas bin Fama. Nah, beliau ini masyhur dengan ilmu kimia dan astronomi. Beliau ini yang pertama kali menemukan pembuatan kaca dari batu. Ada juga Ibrahim bin Yahya al-Nakas. Beliau ini terkenal dengan ilmu astronominya. Tak kalah pula di bidang sejarah dan juga geografi, ada Ibnu Jubair dari Valencia, Spanyol. Kemudian juga ada Ibnu Battutah. Kemudian juga ada Ibnu Khaldun, yang kesemuanya ini merupakan tokoh-tokoh saintis yang mengharumkan agama Islam pada masanya. Selain di bidang filsafat dan sains, perkembangan Islam juga mengalami kemajuan yang pesat di musik dan kesenian. Di Spanyol, Islam pernah mencapai kecemerlangan yang sangat luar biasa sekali. Di antara tokoh yang mengantarkan musik begitu mencapai puncak ada Hasan bin Nafi. Beliau ini dijuluki Ziryab. Pada momen atau acara-acara tertentu, Hasan bin Nafi ini selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya di bidang musik. Selain di musik dan kesenian, perkembangan Islam juga mengalami kemajuan pesat di bidang bahasa dan sastra. Nah, kita ketahui itu bahwa memang sebelum Islam itu sendiri lahir, Arab memang sudah sangat terkenal dengan sastranya yang begitu baik, sehingga di sana banyak sekali ahli sastra yang lahir. Sebut saja seperti Imam Ibnu Malik, pengarang Alfiyah. Ini salah satu ahli bahasa Arab. Kemudian di bidang kesehatan juga tidak ketinggalan. Islam juga unjuk gigi. Ya, di bidang kesehatan, Islam juga mempunyai sumbangsih begitu besar terhadap pengobatan dunia. Di antara tokoh-tokoh yang ikut menyumbang terhadap perkembangan ilmu kesehatan atau kedokteran, ada Ibnu Rushd dengan karya besarnya sebuah kitab Al-Kulliyat fi At-Tib tentang filsafat ilmu kedokteran. Kitab ini dipakai referensi selama berabad-abad di Eropa. Kemudian di bidang obat-obatan ada pula Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Ghafiqi. Ini beliau menghasilkan sebuah karya Al-Adawiyah Al-Mufradat
yang artinya uraian tentang berbagai macam obat. Ini menjadi salah satu bukti bahwa Islam ini pernah memberikan kontribusi hadiah begitu besar terhadap perkembangan ilmu kesehatan. Ini bisa dilihat ketergantungan Eropa terhadap kedokteran Arab ini hingga abad ke-15. Itu artinya memang kita ini atau agama Islam ini pernah mencetak rekor yang sangat fantastis di bidang ilmu kesehatan. Tidak hanya tokoh-tokoh di atas, masih banyak lagi tokoh-tokoh lainnya yang kontribusinya diakui oleh dunia. Selain sumbangsih intelektual yang kita bagi pada filsafat, kemudian ada sains, kemudian juga musik dan kesenian, ada bahasa dan sastra, kemudian bidang kesehatan, Islam juga memberikan sumbangsih yang begitu luar biasa dengan kemegahan fisik yang pernah dibangun oleh Islam pada masa kejayaannya. Sebut saja seperti pembangunan fisik yang begitu menonjol di Spanyol yang pernah dibangun oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, yaitu Masjid Megah Cordova. Atau kita lihat juga bagaimana kemegahan kota Granada yang begitu cantik, begitu megah, dengan istana Al-Hamra yang begitu sangat terkenal sedunia. Kemudian juga ada istana Ja'fariyah di Saragossa, tembok Toledo, kemudian istana Al-Ma'mun dan Masjid Seville atau kita kenal sekarang itu Sevilla ya. Selain itu pula, di Cordoba juga terkenal dengan universitas yang begitu megah. Ini dibangun oleh Al-Hakam II dan Abdurrahman III. Oke, teman-teman, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sekedar untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan teman-teman. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.